Halo semua, jadi pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan tentang proyek dari mata kuliah Sense of Place. Nah, untuk dosen pembimbingnya adalah Budiah, untuk tutornya saya mendapatkan Bu Feti, dan saya juga ada di bagian stream interior arsitektur. Dan kenalin juga, nama saya Michelle Junestiando, NIM 020603181009. Nah, jadi proyek kali ini itu resort and beach club ya. Lokasinya juga ada di Kuta Mandalika, Lombok. Terus yang memiliki proyek ini itu Bapak Haji Iwan dan Bapak Iwan. Dan untuk lokasi site-nya itu lahannya berkontur dan punya beberapa potential view, yaitu pantai Kuta Mandalika itu sendiri, dan juga dekat dengan motor GP circuit. Nah, untuk di slide ini kita bisa melihat kalau ini itu adalah pantai, terus untuk hadap depannya itu jalan raya yang sering sekali orang-orang pengunjung luar negeri maupun dalam negeri lewati ini. Terus juga view selanjutnya adalah perbukitan. Tuh. Jalan raya tersebut itu kenapa sering dilewati? Karena itu salah satu akses untuk buat ke bandara maupun ke pelabuhan. Jadi benar-benar sering dilewati. Jadi makanya letaknya itu sangat strategis, makanya ingin dibuat resort and beach club. Dan juga tentunya untuk target pasarnya nggak cuma orang dalam negeri, tapi lebih ke orang-orang mancanegara begitu, dan yang muda-muda. Jadi untuk problem statementnya saya dapat menyimpulkan bahwa ada 4 poin, yaitu ada bagaimana cara menentukan material pada saat mendesain interior ruangan tersebut agar lebih mudah maintenance-nya dan harganya terjangkau apalagi di tanah site yang berkontur. Terus bagaimana juga cara mendesain resort yang dapat menarik para wisatawan, khususnya para penonton MotoGP, untuk lebih bisa memilih menginap di resort Mandalika. Yang ketiga, bagaimana cara mendesain villa di daerah yang kering dan tandus. Terus yang keempat, bagaimana cara mendesain interior ruangan yang menerapkan sistem protokol kesehatan COVID. Untuk selanjutnya, mission statement. Karena termasuk dalam kawasan ekonomi khusus Mandalika yang akan dijadikan pusat pariwisata di Lombok, dan di tahun 2021 atau 2022, daerah tersebut akan mulai menjadi ramai karena sudah mulai beroperasi sirkuit MotoGP-nya. Terus Resort dan Beach Club Mandalika yang berlokasi di dekat jalan yang sering dilewati para wisatawan tersebut sebisa mungkin didesain minimal standar hotel bintang 4, dan juga menerapkan peraturan protokol kesehatan COVID-19 dan mendesain interior ruangan, dan menerapkan juga unsur kearifan lokal dari budaya suku Sasak tersebut, karena lokasi site tersebut berada di lokasi tanah berkontur, kering dan tandus. Sebagai seorang desainer juga, terutama desainer interior, sebisa mungkin memikirkan pemilihan material yang dapat menyerap panas atau membuat hawa ruangan tersebut tetap sejuk dan dingin, yang otomatis juga bisa digunakan sebagai material pendukung dekorasi area tersebut. Untuk desain interior semua bangunan, saya mengambil konsep semi-modern rustic with local accent. Dengan mendesain sebuah interior ruangan yang menerapkan unsur budaya lokal sebagai aksen di beberapa ruangan, baik untuk dekorasi dan juga pemilihan material dasar. Untuk color palette, menggunakan atau mengimplementasi color palette dari Nippon Paint, nuansa earth tone dalam mendesain interior ruangan dan bangunan. Untuk color chart guide-nya dari katalog Colors of Life Nippon Paint. Sedangkan untuk site-nya sendiri, saya sudah menganalisa untuk matahari, angin, terus juga vegetasi, jalur-jalur sirkulasi, dan suara bisa dilihat sebagai berikut.
Karena saya dari stream interior arsitektur yang dimana bangunan-bangunannya sudah ada, dan berikut ini saya akan menampilkan beberapa form generation yang akan diterapkan dalam desain saya nanti. Untuk material-materialnya, karena aksen lokal sebagai aksen utama di dalam desain kali ini, material-material yang diterapkan dalam desain kali ini antara lain kain tenun khas Lombok, daun kelapa kering, bambu, batu alam, batu bata, terakota, alang-alang, dan jerami. Penerapan desain after COVID yang saya terapkan adalah menggunakan akrilik untuk area front desk, seperti contohnya di meja resepsionis, terus juga menggunakan sensory touch untuk akses pintu masuk beberapa ruangan seperti villa, menyediakan beberapa wastafel di area publik, menerapkan protokol jarak pada saat menata fasilitas area publik. Jadi itu tadi merupakan sedikit observation and research tentang project kita itu seperti apa sih. Nah, untuk selanjutnya penerapan desainnya kita langsung jalan-jalan virtual aja, oke? Ya, selamat datang di Heartwood Hotel Lobby. Nah, aku mau sedikit cerita kenapa aku memberikan nama Resort and Beach Club saya itu Heartwood Hotel. Karena Heartwood sendiri itu memiliki arti inti pusat dari sebuah pohon yang terbuat dari kayu mati dan padat. Ia juga memberikan kekuatan pada pohon. Jadi aku pengennya hotel itu nantinya ketika sudah dibangun itu kuat gitu loh, kayak pohon gitu. Kuat yang aku maksud itu bukan cuma kayak fondasinya kuat karena pemilihan material yang bagus dan menggunakan local accent gitu, bukan cuma itu, tapi aku juga pengen menerapkan filosofi Heartwood itu kayak di para pekerjanya gitu loh, biar kuat kerja gitu-gitu. Nah, ini kita baru masuk ke lobby hotelnya aja udah nemu banyak banget material kayu. Nah, karena kan juga Heartwood Hotel dan aku juga konsepnya rustic, jadi masih seirama lah ya. Terus untuk area restonya di sebelah kiri itu lebih ke buat yang stand western, jadi orang itu nggak ambil sendiri tapi ada penjaga yang mengambilkan makanan gitu. Dan untuk yang sebelah kanan ada stand makanan untuk yang Indonesian food kayak gerobak-gerobakan gitu, jadi lebih dibedakan. Kenapa juga aku konsep restonya yang di lantai 1 kayak ada banyak stand-standnya. Nah, itu pikir saya kalau misalnya pengelola hotel nggak pengen punya restonya sendiri, kayak ambil dari orang lain kerjasama, nah itu bisa lumayan kesempatan untuk membantu masyarakat di Lombok gitu, untuk membuka stand dan menjualkan makanannya gitu. Lanjut kita naik ke lantai 2. Nah, sama seperti di lantai 1, kayak di salah satu bagian sisi dindingnya itu ada menunjukkan aksen dari Heartwood itu, jadi kayak dekorasi pohon, terus ranting-ranting seperti itu. Terus untuk di bagian ini itu adalah indoor, dimana kita bisa makan restoran berase gitu. Terus ini adalah ruangan rapat dan ini adalah kitchennya. Terus kita lanjut jalan-jalan ke luar restonya untuk outdoor seperti ini. Terus untuk selanjutnya kita akan jalan-jalan ke cafe and bar. Nah, seperti yang kita lihat, cafe and barnya ini sangatlah simple, modern, dan rustic ya. Karena kita bisa lihat dari pemilihan material dan furniture yang dipakai. Terus juga fungsi cafe and bar ini cuma sebagai untuk welcoming drink para tamu.
untuk selanjutnya kita jalan-jalan ke beach club. Nah, ini untuk area beach clubnya dan area swimming poolnya. Nah, karena juga kan beach club ya, pasti gak asik kalau gak ada tempat DJ-nya. Nah, kita menyediakan satu tempat panggung untuk DJ gitu. Terus untuk selanjutnya kita akan jalan-jalan ke area gym and yoga. Untuk pertama-tama kita masuk gitu ada kayak meja resepsionis. Terus untuk sisi sebelah kiri itu kita ke area yoga dan sisi sebelah kanan itu untuk area gym. Di samping tempat yoga and gym itu adalah tempat chapel and exhibition. Nah, untuk masuknya bisa dengan dua cara. Untuk yang pertama, kita lewat bawah itu kita bisa gunakan untuk tempat makan-makan kalau habis acara weddingan gitu, kayak ada panggung kecilnya buat kayak karaokean atau show-show gitu, nyanyi-nyanyi gitu. Atau juga bisa digunakan untuk tempat dansa untuk pengantin baru. Terus untuk naik ke lantai 2 itu baru mulai tempat buat weddingnya. Terus nah ya ini di lantai 2 ini kita bisa mengakses dari lantai 1 yang tadi atau juga dari pintu satunya ini. Nah, kalau lewat pintu satunya ini nanti kita keluar gitu langsung kayak ada jembatan panjang, menara pandang gitu. Terus untuk selanjutnya naik ke lantai 3 itu bisa digunakan untuk tempat exhibition atau juga buat tempat tambahan buat kursi-kursi tamu buat yang nikahan gitu. Kurang asik kalau kita belum mampir ke kamar-kamarnya ya. Yuk kita langsung kepoin kamar-kamarnya. Nah, untuk kamar standar itu ada yang menarik, yaitu ada aksen kain batik tenun dan bambu di backdrop kasurnya. Terus juga ada bed runner batik gitu. Untuk area kamar mandinya juga berupa open space. Jadi untuk sirkulasi udara dan pencahayaan lebih bagus. Oke, kita lanjut aja ke bangunan terakhir, yaitu kamar family room. Nah, ini adalah family room. Kenapa saya membuatnya sangat minimalis untuk eksteriornya? Karena kan orang yang tinggal di situ itu pasti lama gitu. Nah, saya pengen kayak orang yang nginep itu merasakan villanya itu kayak rumahnya sendiri gitu. Terus tidak terlalu banyak aneh-aneh dekorasi dan hanya menggunakan tanaman-tanaman gitu. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat dan terima kasih. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih.